warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Desi Aiza, NRP 5019241059, Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Di sini ada narasumber saya, namanya. Halo guys, kenalin nama aku Octavian Soma, biasa dipanggil Kia. Karena dia pakai NRP, aku juga pakai NRP. NRP aku di 5006 dari D1018. Kebetulan aku dari Departemen Aktuaria Angkatan 2023. Buat mastiin kalau aku nggak bohong, ini aku bawa KTM aku. Kembali guys. Nih, tuh. Udah jelas kan? Di sini pertama-tama kita akan membahas tentang 5W1H. Jadi aku mau nanya ke Mbak Via tentang 5W1H. Kan ada what, where, when, who, why, dan who. Yang pertama itu what. Apa sih itu etika dan etiket itu? Oke, berarti kamu nanya di what itu etika dan etiket. Sependek yang aku tahu dan dari pengetahuan aku yang masih cetek banget ya, tapi aku juga udah agak familiar sama etika. Kalau etika sendiri itu kan berasal dari bahasa Yunani, awalnya ethos, atau kalau dimaknain sendiri itu kayak karakter sama kepribadian. Jadi menurut aku tuh etika tuh apa ya, prinsip yang kamu gunain buat bertingkah laku untuk menilai, oh tingkahku ini bener nggak, oh sikapku ini kayak gimana gitu. Jadi menurut aku kalau etika sendiri itu hal yang universal yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau etiket itu sendiri itu setauku sopan santun ya. Jadi kalau etiket itu lebih terikat dengan tempat atau budaya. Misal nih contohnya ya, kalau etika itu kan kita tuh dimanapun harus jujur. Itu kan secara universal dimanapun itu berlaku. Baik entah di beda agama, beda negara, atau beda budaya, kan tetap aja nggak ada yang ngajarin buat kita bohong kan. Jadi itu secara harfiah contoh dari etika. Nah, kalau etiket sendiri itu lebih ke sopan santun yang dianggap apa ya, aturan suatu budaya gitu. Misal lah di Indonesia kan ada budaya bersalaman. Itu kan kayak kita menghormati yang lebih tua, ataupun mungkin kalau kita bersalaman sama sebaya kan itu langkah menyapa. Itu kan nggak berlaku di semua negara. Misal nih di budaya Jepang sendiri itu kan kalau nyapa kan pakai nunduk. Itu kan juga nggak berlaku di semua negara. Atau bahkan even kalau misal di Amerika tuh setauku kita sama orang tua ibu itu bisa panggil nama doang. Sedangkan kan kalau di sini itu dianggap tidak punya sopan santun. Jadi etika itu lebih ke universal, prinsip yang ada di diri kita. Sedangkan kalau etiket itu lebih ke sopan santun dan aturan moral yang terikat dengan budaya suatu tempat. Lanjut pertanyaan kedua ya. Untuk pertanyaan yang kedua itu ada where, di mana kita harus menerapkan etika dan etiket itu. Kalau where ya otomatis pasti di semua tempat. Kan kita sebagai makhluk sosial kan banyak kayak berinteraksi dan sebagainya. Pastinya kalau misal kalian nggak ada sopan santun kan biasanya kayak tuh orang loh nggak punya sopan santun, emang nggak beretika tuh. Jadi menurut aku itu hal yang udah ada dalam diri kita dan wajib diimplementasikan dimanapun kita berada. Untuk pertanyaan yang ketiga ada when, kapan etika dan etiket ini harus dilakukan? Tentu kapanpun ketika kita berinteraksi sama orang. Sebenarnya nggak berinteraksi juga sih, kita juga bisa nerapin dalam pikiran kita. Kayak kan kadang kalau kita mau gibahin seseorang atau kayak gimana berprasangka buruk kan kita juga harus kayak punya etika. Oh aku belum kenal dia sepenuhnya, berarti aku nggak bisa menilai dia dengan seenaknya gitu. Atau mungkin kalau kita berinteraksi kapanpun itu mau siang, pagi dan sebagainya, kita juga harus beretika. Mungkin kalau lebih melihat waktu juga kan, kalau misalnya kalian mau chat dosen itu kan juga harus melihat jam. Jadi menurut aku etika tuh harus diterapin kapanpun juga. Untuk pertanyaan yang keempat ada who, siapa yang harus melakukan etika dan etiket, dan kepada siapa sih kita harus menerapkan etika dan etiket itu sendiri?
Kalau pastinya juga semua orang ya, karena secara universal menurut aku tiap diri manusia itu udah tertanam etika di diri mereka. Tinggal kalian mungkin berbeda gimana dari segi pendidikan, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, yang anggapannya kalau di Indonesia pendidikannya udah lumayan tinggi daripada yang masih menempuh SD, SMP atau SMA. Jadi itu untuk siapa? Pastinya untuk semua orang. Dan aku juga mikirnya itu juga dipengaruhi sih sebenarnya sama pendidikan. Jadi kita sebagai mahasiswa pastinya harus lebih beretika dan menjaga etika kita. Dan kepada siapa? Otomatis kepada semua orang yang berinteraksi ke kita, baik itu lebih tua, lebih muda, atau mungkin sepantaran. Maybe pastinya kita sama yang lebih tua, sepantaran maupun lebih muda itu kan berbeda ya cara bersikapnya, tapi at least kita juga harus bisa menempatkan diri dengan siapa kita berinteraksi. Untuk pertanyaan yang kelima ada Wayne. Mengapa kita harus menerapkan etika dan etiket itu? Kalau ditanya kenapa ya karena itu menurutku kalau etika ya suatu hal yang udah ada di diri kita, kayak naluriahnya manusia ya nggak sih, kayak setiap manusia kan mau dihormati. Kalau kita mau dihormati pasti kita juga harus menghormati orang lain kan. Iya kan, nggak mungkin kalau kamu gila hormat sedangkan kamu sendiri nggak bisa menghormati orang lain ya, kayak gitu. Kenapa harus diterapin? Karena ya kita sebagai makhluk sosial pastinya berinteraksi, dimana kita bisa menjaga hubungan baik itu kan dengan sikap kita. Kalau kamu mau dihormati, kamu harus menghormati. Kalau kamu mau diperlakukan baik pun, kamu juga harus memperlakukan baik orang lain. Kalau pertanyaan ke-6, pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara mengimplementasikan etika dan etiket tersebut? Kalau mengimplementasikan pastinya diimplementasikan ke semua hal yang kita lakukan setiap harinya. Dengan kita berbicara dengan orang lain, pasti kita juga mengimplementasikan etika itu. Contoh mudahnya, misal kalian lagi berbicara sama orang yang lebih tua, itu kan biasanya kalau di Jawa bahasanya beda ya. Ya kayak pakai kelamoinggil dan sebagainya. Jadi bagaimana mengimplementasikan, pastinya kita harus tahu nih sikap kita tuh baik atau buruk di segala hal yang kita lakukan. Jadi kalau kalian merasa ini kurang pas ataupun gak sesuai sama tatanan budaya, ya jangan ditabrak. Pastinya kan seseorang yang bervalue itu adalah seseorang yang beretika dan memiliki etika. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan pembahasan 5W1H ini bersama narasumber kita Mbak Via telah berjalan dengan lancar. Kita telah bersama-sama mempelajari dan memahami materi 5W1H ini yang sangat penting dalam menulis dan memahami informasi secara lengkap. Terima kasih kepada Mbak Via yang telah berbagi ilmu kepada saya dan pengalamannya. Semoga ilmu ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulan dari video tersebut itu menjelaskan etika sebagai prinsip universal tentang karakter baik. Misalnya nih, kejujuran, sedangkan etiket sebagai sopan santun yang terikat budaya ataupun tempat. Misalnya, cara menyapa kita. Keduanya sangat penting untuk diterapkan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Karena manusia adalah makhluk sosial yang perlu saling menghormati dan menjaga hubungan baik. Penerapan ini dilakukan melalui perkataan, tindakan yang sesuai norma budaya yang berlaku. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna untuk diri saya sendiri dan kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.